Kemudian kalau kita bedah lebih detail lagi, ada sifat mutatis mutandis berkaitan dengan konstruksi norma-norma hukum dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Aku memberikan kompirasi dan komparasinya berkaitan dengan ini. Putusan MK 26 tahun 2013 sudah diputus per 14 Mei 2014 ya. Di sana sifat mutatis mutandisnya berkaitan dengan putusan MK 52 tahun 2018. Artinya mana putusan MK yang mengabulkan sifatnya, disitulah yang dipakai sifat mutatis mutandis. Kalau perdebatan kemarin ada sifat mutatis mutandis atau leg posterior, dianggap perdebatan putusan MK 90 tahun 2020 yang problematik, itu yang menghasilkan legitimasi wapres itu ya. Nah, saya tidak ingin masuk ke ranah tersebut kan sudah banyak dibahas. Artinya putusan MK 90 tersebut tahun 2023 sehari itu langsung berubah. Lalu pertanyaan, ketika pemilu serentak 2019 sudah diberlakukan, kemudian untuk 2029 baru diberlakukan lagi untuk transaksional, apakah di sana dianggap konstitusional itu dilanggar? Jelas tidak. Nah, artinya leg posterior, aturan yang baru ini digunakan, itu sebenarnya konstruksi Mahkamah Konstitusi. Makanya kalau prosal di Israel itu istilahnya menasbihkan. Jadi ada putusan MK 29, 51, 55 tahun 2023 itu dinasbihkan oleh putusan MK 90 tahun 2023. Kalau rekan-rekan dan para pihak menolak putusan pemilu yang sekarang, kenapa dulu mengiyakan putusan MK 90 tahun 2023 berkaitan dengan legalitas wapres? Sekali lagi, jangan minus logika dan dangkal perspektif. Pertanyaan sekarang minusnya, walaupun demikian aku juga mengkritiki ya berkaitan dengan minusnya putusan MK tersebut. Kenapa? Karena memang ada sistem perpanjangan tapi pejabat antara kekosongan hukum berkaitan dengan kepala daerah dan anggota DPRD itu sendiri. Lalu ingat, kemarin aku sering mengatakan ada norma-norma hukum pasal peralihan. Kenapa? Yang pertama adalah logika konstitusi. Pasca amandemen keempat ya, setelah pasal 37 itu di sana ada 3 pasal aturan peralihan. Lalu, oke, sekarang kekosongan hukum ketika nanti minimal 2 tahun maksimal 2,5 tahun untuk anggota DPRD dan kepala daerah, kosong hukum, betul. Is constitutum, faktanya betul. Is constituendumnya apa untuk kedepannya? Ingat bahwa di lampiran kedua, khususnya di poin 127 Undang-Undang tentang P3 12 tahun 2011, di sana sudah memberikan tolak ukur loh. Ketika siklus ketatanegaraan negara kedepannya ada potensi kekosongan hukum, ada 4 hal dan 4 tujuan di sana. Yang pertama, di sana untuk mencegah terjadinya potensi kekosongan hukum, vacuum of norm, vacuum of law, atau conflict of norm itu sendiri. Kemudian kedua, untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak mereka yang merasa dirugikan atas adanya kekosongan hukum itu. Dan ingat, redaksional keempatnya adalah ketika ada transisional dan masa sementara. Ingat bahwa pemilu serentak 2019 sudah banyak korban nyawa, ratusan di sana, KPPS dan sebagainya. Itulah yang dimaksud salah satu ketika MK memberikan win-win solution bahwa pemilu nasional ini harus dipisah dengan pemilu lokal. Biar apa? Biar khususnya para penyelenggara pemilu ini lebih efektif dan efisien untuk memanfaatkan waktu. Sekali lagi, pasca putusan 62 tahun 2024 ya, pasca penghapusan presidensial threshold itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan tidak lagi open legal policy ya, jadi menggunakan istilah constitutional engineering atau rekayasa konstitusi. Dalam putusan MK 135 tahun 2024 sekarang, MK tetap menggunakan paradigma legal standing, tetap negatif legislator, bukan positif legislator yang ingin merebut kewenangan DPR atau pemerintah, tidak. Makanya salah arah bagi para pihak yang menolak putusan MK tersebut. Makanya bahwa putusan MK
nomor 135 tahun 2024 itu adalah sah, konstitusional, tidak melanggar konstitusi. Makanya kita tunggu bersama nanti inisiatif sekali lagi Komisi 2 DPR untuk, dalam pandangan aku dulu, rekan-rekan juga sudah menyimaknya, revisi Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 memasukkan pasal-pasal peralihan, atau yang nanti ekstrim ketika menjelang pemilu 2029 adalah Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu. Maka kita tunggu sikap pemerintah dan parpol koalisi khususnya untuk menanggapi tersebut. Terima kasih.